Assalamualaikum, selamat pagi Pak Alex. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Umi. Pak Alex, saya boleh minta waktunya sebentar. Kalau tidak sibuk, terus saya itu ingin berbicara dengan Pak Alex, mumpung waktunya masih istirahat seperti itu Pak Alex. Oh boleh Bu. Gimana kalau kita ngobrol di Taman Sajar biar fresh dan rileks pikiran dan badan kita sambil menghirup udara segar mumpung masih pagi sekaligus memantau kegiatan MPLS yang dihandle oleh pihak Koramil. Mari Bu Umi. Baik Pak. Wah, saya tambah senang Pak. Ya, Disuruh lihat bunga-bunga taman itu saya suka sekali Pak. oke, nggih. Mari duduk di sini aja Bu. Ya Pak, terima Oke. kasih. Bu Umi mau bicara terkait apa Bu? Kok kayaknya serius sekali dan kayaknya penting gitu. Iya, betul sekali Pak. Begini Pak, sedangkan sekarang kan tahun ajaran baru yang mana kita semua tahu kalau kurikulum Merdeka itu sudah menjadi kurikulum nasional. Iya, betul Bu. Semua sekolah baik jenjang pendidikan PAUD sampai menengah sudah memakai kurikulum Merdeka sesuai peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Iya Pak, benar sekali. Baik, tujuan Bu Umi terkait pembicaraan kita ini apa ya Bu? Begini Pak, saya ini ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran. Kebetulan saya mapelnya matematika ya Pak, jadi mata pelajaran matematika yang saya ampu ini loh Pak. Wah, sangat bagus itu Bu. Sesuai dengan kurikulum Merdeka. Bu Umi tahun ajaran yang kemarin tahun 2023-2024 pastinya sudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Mungkin bisa diceritakan Bu pengalamannya dalam kegiatan mengajarnya tahun lalu. Iya Pak, tapi saya mengalami kendala pada tahun sebelumnya di sekolah saya itu Pak. Eh, sudah kurikulum merdeka di sekolah saya itu, tapi belum mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi pada mata matematika. Jujur saya masih kurang maksimal Pak, dan saya benar-benar kelabaan dan kewalahan dalam menyusun media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar murid. Padahal pembelajaran berdiferensiasi itu adalah salah satu guru memfasilitasi murid dalam belajar, kan berarti saya harus membuat media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar yang dibutuhkan murid, Pak. Nah, Hmm. ada yang auditori, ada juga yang visual, dan juga yang kinestetik. Nah, belum lagi guru harus menyusun perangkat pembelajaran seperti Prota, Promes, menyusun TP dan ATP, serta membuat modul ajar dan tidak lupa membuat dan melakukan asesmen. Begitu, Pak. Hmm. Oh, jadi begitu kendala yang Bu Umi alami, nggih. Iya, Pak, betul, Pak. Mungkin Bu Umi bisa berbagi pengalamannya ya, tahun lalu dalam membuat perangkat pembelajarannya itu gimana, kayak gitu. Mungkin bisa Saya diceritakan. membuat perangkat pembelajarannya download dari platform Merdeka Belajar, Pak. Kemudian saya modifikasi, tapi ternyata tidak sesuai dengan kondisi sekolah saya, gitu. Oh, begitu. Kemudian Bu, media pembelajaran yang Bu Umi buat itu kayak apa ya untuk memfasilitasi pembelajaran kepada murid? Mungkin bisa diterangkan sedikit atau gimana, diceritakan juga boleh. Nah, saya biasanya itu memfasilitasi murid dengan buku paket, Pak, modul e-book, dan slide PowerPoint. Saya rasa belum sesuai, Pak, dengan implementasi pembelajaran diferensiasi untuk mapel matematika. Harusnya saya membuat media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid seperti auditori, visual, dan kinestetik. Oh, begitu ya. Lalu Bu, seperti apa bentuk asesmennya untuk memetakan kebutuhan murid dan gaya belajar siswa? Mungkin bisa diceritakan?
Saya melakukan asesmen sebelum pembelajaran, Pak. Isinya tentang pertanyaan seperti, contohnya, apakah tadi pagi kamu berangkat sekolah berpamitan dengan orang tua? Apakah tadi sudah sarapan? Bagaimana kondisimu di pagi hari ini? Seperti itu, Pak. Terus, tadi malam belajar apa saja? Gitu, Pak. Menurut Pak Alex, saya itu sudah termasuk memetakan kebutuhan gaya belajar dan kebutuhan belajar dan gaya belajar murid apa belum Pak itu menurut Bapak? Eh, s- Kalau menurut saya itu sudah, Bu, nggih. Iya, 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 Pak. Tapi mungkin perlu ditambah lagi. Iya, iya, Pak. Karena kalau hanya itu saja itu masih kurang. Nah, Iya, iya, Pak. Nanti eh, saya bisa sharing lagi sama Pak Alex nggih. nanti. Ya. Eh, apa rencana atau strategi Bu Umi untuk mencapai tujuan pembicaraan kita tadi yang ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika? Rencana saya ada beberapa Pak untuk Ya. mencapai tujuan tersebut. Yang pertama itu Mhm. mengikuti pelatihan baik secara daring maupun luring terkait implementasi kurikulum Merdeka, terutama pembelajaran berdiferensiasi. Terus yang kedua, saya itu mengikuti pelatihan pembatik Pak untuk meningkatkan kompetensi saya di bidang teknologi Pak. Jadi saya ingin membuat berbagai media pembelajaran secara digital. Jadi saya ikut pembatik. Tentunya dapat ilmu dan pengalaman terkait penerapan pemanfaatan teknologi pada pembelajaran saya. Terus yang ketiga, kebetulan saya sudah mengikuti program pendidikan guru penggerak, Pak. Terus yang keempat, saya melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, khususnya yaitu mapel matematika, terutama pembuatan perangkat ajar yang disesuaikan dengan kondisi sekolah saya dan membuat media pembelajaran yang interaktif sesuai dengan gaya belajar siswa. Wah, bagus sekali Bu rencananya. Kira-kira siapa saja yang terlibat untuk mensukseskan rencana dalam tujuan Bu Umi tadi yang ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika? Yang terlibat tentunya saya dan Bu Retno karena saya mengampu mapel matematika Pak. Jadi saya butuh kolaborasi dengan rekan sesama guru matematika. Terus yang kedua Pak Alex kan guru IT, tentunya Iya, sangat diperlukan berkolaborasi untuk membuat pembelajaran interaktif sesuai dengan gaya belajar murid. Terus baik-baik. kepala sekolah tentunya untuk penandatanganan administrasi kegiatan pelatihan daring maupun luring. Terus yang keempat itu adalah Wakasek sarana dan prasarana tentunya. Saya juga butuh sumber daya pembelajarannya ada di sekolah untuk saya manfaatkan. Seperti itu, Pak. Oke. Kira-kira kapan Bu Umi mau merealisasikan atau melaksanakan rencana tersebut, Bu? Insya Allah minggu depan Pak, karena minggu depan itu kan sekolah kita, karena minggu ini kan sekolah kita masih ada MPLS, kegiatan MPLS. Jadi semua warga tentunya memiliki tugas dan kesibukan sesuai dengan SK yang pembagian tugas MPLS seperti itu Pak. Mungkin pelaksanaannya setelah MPLS ini. Oke, baik. Eh, apa Bu yang bisa Ibu ambil atau maknai dari pembicaraan kita lakukan hari ini? Saya sadar Pak bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan pada murid sesuai dengan gaya belajarnya agar tercipta pembelajaran yang bermakna, menyenangkan dan tercapainya sebuah tujuan pembelajaran serta tentunya dapat menumbuhkan potensi yang dimiliki masing-masing murid. Terus Hmm, pembelajaran berdiferensiasi tentunya akan lebih terasa lebih ringan apabila kita berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama yang mengampu mapel yang sama. Dan ya sebagai ya. guru, meningkatkan kompetensi pedagogik dan teknologi, serta harus bisa melaksanakan manajemen pembelajaran dengan baik. Seperti Oke, itu, Pak. luar biasa sekali Bumi. Tetap semangat nggih Bumi. Pokoknya semoga terlaksana dengan lancar, tercapai tujuannya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, terutama pada mapel matematika. Sehat selalu untuk Bumi nggih. Amin. Terima kasih ya Pak Alex atas waktunya. Sehat selalu untuk Pak Alex dan sukses selalu.
Amin. Terima kasih kembali Bu Umi. Saya rasa sudah cukup nggih pembicaraan kita ini. Eh, Mari kita kembali ke tempat masing-masing melanjutkan kerja sesuai dengan pekerjaan kita. Ya Pak, terima kasih banyak nggih Pak. Nggih, sama-sama Bu. Mari. Nah, mari Pak, Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.